Kita masuk ke video kedua. Nah, sebelum ke pembelahan, kita harus tahu istilah-istilah di dalam pembelahan. Yang pertama adalah kromatin. Apa itu kromatin? Jadi kromatin itu adalah benang-benang halus terdapat pada nukleus. Nukleus itu inti sel ya. Nah, di dalamnya itu ada DNA dan protein. Nah, kita lihat kromatin itu seperti ini, benang-benang halus. Ya, ini adalah contoh gambar dari kromatin. Nah, sedangkan kromosom itu adalah benang-benang yang mengalami penebalan dan pemendekan. Jadi awal mula kromosom itu terdiri dari benang-benang dari kromatin tadi yang mengalami penebalan dan pemendekan. Nah, bagian-bagian kromosom kalian bisa lihat di bagian gambar bawah ini ya, bahwa kromosom yang pertama terdiri dari kromatid. Apa itu kromatid? Kromatid adalah kromosom yang menduplikasi menjadi dua bagian. Ini kromatid ya. Ini adalah kromatid. Menduplikasi menjadi dua bagian namanya kromatid. Yang kedua adalah sentromer. Mana sentromer? Sentromer itu berada di tengah. Nah, di sini adalah lengan pendek, di sini adalah lengan panjang. Nah, kita masuk ke pembelahan. Gini anak-anak, pembelahan sel itu dibagi menjadi dua, yaitu pembelahan sel mitosis dan meiosis. Semua nanti akan kita pelajari ya. Nah, pembelahan mitosis terlebih dahulu. Pembelahan mitosis, apa itu pembelahan mitosis? Jadi pembelahan sel yang menghasilkan dua sel anakan yang mempunyai karakteristik secara genetik sama dengan induknya. Jadi bisa dilihat ya pada gambar ini ya. Jadi pembelahan mitosis itu pembelahan di mana menghasilkan dua sel anakan yang sama persis dengan induknya. Nah, pada gambar ini adalah sel induk di mana dia membelah menghasilkan dua sel anakan. Nah, di dalam pembelahan mitosis memiliki susunan genetika yang sama. Bisa terlihat pada gambar ini. Jika sel induk memiliki susunan genetik yang sama, maka induk anakannya juga memiliki sama ya susunan genetik dengan induknya. Nah, selain itu termasuk di dalam jumlah kromosom. Jumlah kromosom juga sama. Jika jumlah kromosom induknya terlihat pada gambar, maka anaknya juga akan gitu ya. Nah, bisa dipahami anak-anak pembelahan mitosis? Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, di sini ada ciri-ciri pembelahan mitosis. Yang pertama, terdapat pada sel somatik. Sel somatik itu apa? Sel somatik itu adalah sel tubuh. Ya. Yang kedua adalah sifat sel anakan sama dengan induknya. Jelas ya dari penjelasan dari Putia tadi. Yang ketiga adalah jumlah kromosom sama dengan induknya. Jadi kromosom induk juga akan sama dengan anakan gitu. Jika sel induk anakannya jumlahnya 2N, maka sel anakan juga 2N gitu ya. Nah, yang keempat terbentuk dua sel anakan dari satu induk. Jelas dari pembelahan mitosis awal tadi. Yang kelima adalah pembelahan hanya sekali. Jadi pembelahan itu hanya sekali. Yang keenam digunakan, jadi pembelahan mitosis itu digunakan untuk pertumbuhan ya, untuk bertambah tinggi, untuk bertambah massa dalam tubuh kita gitu ya. Selain itu mengganti sel-sel rusak atau regenerasi. Nah, di dalam mitosis memiliki 4 fase. Fase apa itu? Yaitu fase promat. Saya singkat di sini. Promat itu apa? Profase, M, metafase, A, anafase, dan T, telofase. Ya. Nah, sebelum saya proses ke pembelahan mitosis,
harus tahu siklus sel. Jadi bagian sini anak-anak, bagian sini yang ada warna biru di sini adalah pembelahan mitosis ya. Sebelum dilakukan pembelahan mitosis itu ada fase namanya fase interfase. Jadi ini ada sel ya, ada sel di sini membelah ya. Sebelum membelah melakukan pembelahan mitosis ada fase yang disebut interfase. Dari mulai mana? Dari sini sampai ke sini. Sini. Ini adalah fase interfase. Apa itu fase interfase? Jadi tahapan interfase itu adalah tahapan persiapan atau fase istirahat. Dia istirahat terlebih dahulu, tapi juga mempersiapkan diri gitu ya. Nah, fase interfase ya, tahapan interfase ini terdiri dari 3 tahapan, yaitu gap 1, sintesis, dan gap 2. Nah, gap 1 itu apa, Bu? Jadi gap 1 itu adalah tahapan pertumbuhan, di mana pada tahapan ini jadi sel itu perlu nih ya, dia mengalami pertumbuhan. Jadi harus menambah pertambahan enzim, menambah jumlah sel dan massa sel yang lainnya. Itu di gap 1. Nah, yang kedua ada tahapan namanya sintesis. Apa yang disintesis anak-anak? Di situ adalah mensintesis DNA. Jadi fungsinya mensintesis DNA dan mereplikasi DNA. Jadi dia itu menyalin DNA, materi genetik itu disalin dan disintesis di sini. Setelah itu masuk di gap 2. Jadi gap 2 itu adalah fase-fase persiapan untuk membelah ke pembelahan mitosis gitu ya. Jadi gap 2 itu dia jadi kan tadi di sintesis kan mereplikasi ya, menyalin ya. Kalau sudah di gap 2 salinan DNA sudah terreplikasi, sudah selesai gitu, sudah menyalin DNA, sudah jadi dan akhirnya siaplah untuk membelah ke proses pembelahan mitosis gitu ya. Nah, fase gap 2 ini itu membutuhkan energi yang banyak. Mengapa demikian gitu ya? Karena mau proses pembelahan mitosis, jadi di gap 2 butuh energi yang sangat banyak gitu ya anak-anak. Jadi saya ulangi lagi bahwa siklusnya sebelum pembelahan mitosis ada fase sebelum pembelahan mitosis yaitu interfase, di mana interfase memiliki 3 tahap, gap 1, sintesis, dan gap 2. Selanjutnya. Nah, tadi ya promat. Jadi promat itu di dalam pembelahan mitosis melalui 4 fase, profase, metafase, anafase, dan telofase. Sambil mendengarkan penjelasan Butia, kalian harus melihat dari beberapa perbedaan gambar ini. Profase bagaimana, metafase bagaimana, gitu ya, sampai ke telofase. Nah, interfase itu apa, Bu? Apakah masuk ke pembelahan mitosis? Tentu saja, ini adalah fase apa tadi? Persiapan sebelum dari pembelahan mitosis. Begitu ya. Oke, anak-anak, kita masuk ke fase-fase pembelahan mitosis. Ya, pembelahan mitosis itu terdiri dari 4 fase. Fase yang pertama adalah profase, metafase, anafase, dan telofase. Ya, yang pertama adalah profase. Bisa dilihat pada gambar, di sini adalah gambar profase. Jadi kalau untuk memahami fase-fase pembelahan mitosis, kalian harus mengamati setiap fase pada gambar tersebut. Ya, pahami. Yang pertama adalah fase profase. Jadi profase ini sebelum kromosom itu mengganda, dia itu terbentuk dari kromatin atau apa tadi anak-anak? Benang-benang halus. Jadi kromatin itu dia akan memendek dan akan menebal ya suatu kromatid gitu. Nah, kromatid itu akan menjadi berpasangan dan akhirnya membentuk kromosom ya, dan kromosom tersebut akan mengganda atau homolog dan kemudian memadat. Nah,
Ciri selanjutnya bahwa membran inti, ini adalah membran inti. Jadi membran inti kelamaan dia akan merusak gitu ya. Nah, selain itu sentriol, jadi sentriol atau ya sentriol atau sentrosom. Mana itu sentriol atau sentrosom? Jadi di sini adalah sentrosom. Sentriol itu cuma satu, kalau dua itu sentrosom. Ini adalah sentrosom. Jadi sentrosomnya sudah pindah ke atau memisah ke kutub yang berlawanan gitu ya. Nah, pembelahan adalah metafasa. Dilihat, metafasa itu mudah untuk diamati karena apa? Kromosomnya itu sudah berjajar pada bidang pembelahan. Jadi bidang pembelahan atau bidang ekuator itu berada di tengah. Gitu ya. Ini adalah metafase bahwa kromosom sudah berada di tengah. Selain itu, benang-benang spindle ini adalah benang-benang spindle ya. Benang-benang spindle itu sudah terlihat jelas, yang awalnya tipis-tipis, yang tadi di profase, di metafase, benang-benang spindle sudah tampak jelas gitu ya. Nah, stromer sudah berada di posisi kutub, sudah sampai ke kutub ya. Nah, fase ketiga yaitu pembelahan anafase. Nah, anafase juga mudah untuk kita pahami ya. Nah, anafase itu gambarnya dilihat ya, kromosom bergerak menuju kutub yang ini adalah kromosomnya, dia bergerak menuju ke arah berlawanan gitu ya. Nah, selain itu, akhir anafase kedua, kutub sel memiliki kromosom yang jumlahnya sama. Ya jelas ya, dia memiliki jumlah sel yang sama. Nah, telofase. Jadi, oh ya sebentar, kalau di anafase di sini akan mulai sitokinesis. Sedangkan telofase jadi sitokinesis itu apa sih Bu? Sitokinesis itu membelah ya, sudah mulai proses pembelahan itu terjadi, pembelahan sel ya. Nah, fase telofase itu dilihat pada gambar. Jadi membran inti mulai kembali bergabung. Jadi membran-membran fragmen-fragmen yang tadi yang tidak terlihat di profase, dia lama-kelamaan akan menggabung lagi. Nah, selain itu terbentuknya dua sel anakan yang bersifat diploid. Dia akan membelah menjadi dua sel anakan yang bersifat diploid. Diploid itu apa? 2N ya. 2N sama dengan induknya. Begitu. Nah. Oke, anak-anak, kita masuk ke fase-fase pembelahan mitosis. Ya, pembelahan mitosis itu terdiri dari 4 fase. Fase yang pertama adalah profase, metafase, anafase, dan telofase. Ya, yang pertama adalah profase. Bisa dilihat pada gambar, di sini adalah gambar profase. Jadi kalau untuk memahami fase-fase pembelahan mitosis, kalian harus mengamati setiap fase pada gambar tersebut. Ya, pahami. Yang pertama adalah fase profase. Jadi profase ini sebelum kromosom itu mengganda, dia itu terbentuk dari kromatin atau apa tadi anak-anak? Benang-benang halus. Jadi kromatin itu dia akan memendek dan akan menebal ya suatu kromatid gitu. Nah, kromatid itu akan menjadi berpasangan dan akhirnya membentuk kromosom ya, dan kromosom tersebut akan mengganda atau homolog dan kemudian memadat. Nah, ciri selanjutnya bahwa membran inti, ini adalah membran inti. Jadi membran inti kelamaan dia akan merusak gitu ya. Nah, selain itu sentriol, jadi sentriol atau ya sentriol atau sentrosom. Mana itu sentriol atau sentrosom? Jadi di sini adalah sentrosom. Sentriol itu cuma satu, kalau dua itu sentrosom. Ini adalah sentrosom. Jadi sentrosomnya sudah pindah ke atau memisah ke
kutub yang berlawanan gitu ya. Nah, pembelahan adalah metafase. Dilihat, metafase itu mudah untuk diamati karena apa? Kromosomnya itu sudah berjajar pada bidang pembelahan. Jadi bidang pembelahan atau bidang ekuator itu berada di tengah. Gitu ya. Ini adalah metafase bahwa kromosom sudah berada di tengah. Selain itu, benang-benang spindle ini adalah benang-benang spindle ya. Benang-benang spindle itu sudah terlihat jelas. Yang awalnya tipis-tipis, yang tadi di profase, di metafase, benang-benang spindle sudah tampak jelas gitu ya. Nah, stromer stromer sudah berada di posisi kutub, sudah sampai ke kutub ya. Nah, fase ketiga yaitu pembelahan anafase. Nah, anafase juga mudah untuk kita pahami ya. Nah, anafase itu gambarnya dilihat ya, kromosom bergerak menuju kutub yang ini adalah kromosomnya, dia bergerak menuju ke arah berlawanan gitu ya. Nah, selain itu, akhir anafase kedua, kutub sel memiliki kromosom yang jumlahnya sama. Ya jelas ya, dia memiliki jumlah sel yang sama. Nah, telofase. Jadi, oh ya sebentar, kalau di anafase di sini akan mulai sitokinesis. Sedangkan telofase telofase. Jadi sitokinesis itu apa sih Bu? Sitokinesis itu membelah ya, sudah mulai proses pembelahan itu terjadi, pembelahan sel ya. Nah, telofase, fase telofase itu dilihat pada gambar. Jadi membran inti mulai kembali bergabung. Jadi membran-membran fragmen-fragmen yang tadi yang tidak terlihat di profase, dia lama-kelamaan akan menggabung lagi. Nah, Selain itu terbentuknya dua sel anakan yang bersifat diploid. Dia akan membelah menjadi dua sel anakan yang bersifat diploid. Diploid itu apa? 2N ya. 2N sama dengan induknya. Begitu. Nah,